Oke ya, sudah bisa di-record. Jadi sebelum kita mulai, Pak minta kalian sebentar aja tolong diaktifkan kameranya. Karena Pak mau lihat gimana keadaan kalian setelah libur panjang semester 2 ya. Apakah rambutnya pada gondrong, pada baru bangun tidur. Gede Ari, baru, terus Ayu Rusmiani, terus Samuel. Yang lain coba diaktifin. Terus mini, Pak. Kok gitu kameranya? Oke, udah. Dedo nih, Mudiantari. Udah. Lagi 2 nih, siapa yang belum mengaktifkan kamera nih? Gede Ari udah, Chris Samuel. Ayu Resminiasi tadi udah ya. Mudiantari. Oke, cukup ya. Jadi dapat lihat ya. Ini Dedo kayak agak gondrong rambutnya ya. Coba lihat lagi Dedo. Nah, ntar kalau masuk nih potong ya. Gondrong tuh. Ya. Oke. Sebenarnya kalau tidak ada PPKM Mikro, kalian untuk pembelajaran praktek itu sudah harusnya di ini ya, di kelas atau di sekolah. Cuman karena PPKM darurat ini, jadi sekolah-sekolah dilarang, benar-benar dilarang ya untuk mengadakan tatap muka, entah itu pembelajaran teori atau praktek. Jadinya kita selama PPKM darurat ini semua pelajaran baik itu yang normatif ataupun produktif itu terpaksa harus online dulu sampai PPKM daruratnya dicabut ya. Kalau Pak dengar sih kayaknya diperpanjang sampai akhir Juli ya. Jadi mungkin Agustus baru kita bisa benar-benar praktek ya, untuk prakteknya aja. Tapi kalau untuk pelajaran kayak matematika, agama itu kayaknya tetap akan full online ya sampai diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, sebelum kita mulai ya, biar nanti kita berjalan lancar, kita akan berdoa dulu sebelum pembelajaran. Pak minta Dedo pimpin doa. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Nyala. terima kasih Dedo. Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pemrograman berorientasi objek ya. Di mana di kelas 10 kalian sudah belajar beberapa bahasa pemrograman ya. Ada kalau nggak salah tuh pelajaran apa aja yang kalian dapat pemrograman kelas 10? Yang masih ingat? Kan pelajaran Pak Ngurah, pelajarannya Bapak, pelajaran Mary, bahasa pemrograman apa aja yang kalian pelajari di kelas 10? Coba Sandi, apa aja yang kita pelajaran di kelas 10? Bahasa pemrogramannya? Sandi, halo. HTML, Pak. HTML. Mudiantari, selain HTML. CSS, Pak. Apa? CSS. CSS. Dedo? Selain HTML, CSS, yang kemarin Pak ngajar itu pakai bahasa apa di pelajaran pemrograman dasar? Ingat nggak? JavaScript. Java ya. Java ya, bukan JavaScript. JavaScript itu agak beda dengan Java. Ya. Kalau JavaScript itu yang kalian pelajari nanti di web. Ya, jadi di kelas 10 kemarin ya, kita sudah belajar bahasa pemrograman HTML, CSS. CSS sih sebenarnya nggak bisa dikatakan bahasa pemrograman ya, karena dia cuma orientasinya untuk layout ya, untuk tampilan aja. Tapi ya kita anggap aja lah itu salah satunya ya. Tapi kalau secara detailnya sebenarnya dia bukan termasuk. Terus kita juga udah belajar Java. Kemarin di pelajaran Pak Ngurah sampai PHP apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, Belum. mungkin di kelas sekarang ini ya, di kelas 11 ini kita akan belajar PHP ya. Nah, di PBO ini bahasa pemrograman apa yang kita buat ya, atau yang kita pakai biasanya sih di kakak-kakak kelas kalian itu ya, itu dapatnya Java. Cuman karena nanti orientasinya itu persiapan kalian training,
biar nanti kita fokus di satu bahasa, biar nggak kita belajar banyak bahasa tapi belajarnya setengah-setengah, itu juga kan nggak bagus ya. Jadi kita putuskan kemarin di tim guru kalau di pelajaran ini kita akan pakai pelajaran PHP ya, pakai bahasa pemrograman PHP. Nanti kenapa pakai PHP nggak pakai Java lagi? Biar nanti kalian lebih terbiasa dan lebih terlatih menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nanti di Pak Murah juga dapat PHP, di Bapak juga dapat PHP. Cuman paradigma pemrogramannya aja yang beda ya. Kalau nanti di Pak Murah itu istilahnya paradigma pemrogramannya itu adalah pemrograman yang bersifat prosedural. Kalau Bapak di pemrograman yang berorientasi objek, tapi sama-sama menggunakan PHP, cuman beda di paradigmanya aja ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke pelajaran pemrograman berorientasi objek, perlu kalian ketahui bahwa kalian di kelas 11 ini itu cuman aktif selama 1 semester ya. Semester ini aja. Nanti di semester genap kalian akan training ya. Training atau magang, di mana nanti magangnya itu selama 1 semester. Nah, mulai dari dipersiapkan kalian mau magang di mana. Dari sekolah sendiri sebenarnya memberi opsi. Kalau kalian ngerasa saya nggak ada bayangan mau magangnya di mana, nanti sekolah akan membantu mencarikan. Ya, jadi gitu ya. Jadi selama 6 bulan kalian belajar di sekolah, 6 bulan berikutnya kalian belajar di industri. Jadi kesempatan belajarnya untuk di kelas 11 ini cuma 1 semester aja. Ya, kita langsung masuk ke materi ya, anak-anak. Jadi di pemrograman berorientasi objek ini, Bapak sudah taruh materinya di itu ya, di Google Classroom. Itu kalian bisa baca. Di sini kita akan bahas ya mengenai materi ini. Bentar, Pak akan coba share dulu. Oh ya, tolong isi absennya ya. Absen di Google Classroom itu ada. Kalian tinggal jawab aja hadir gitu ya. Masuk ke Google Classroom, kemudian hadir. Bapak salah nih. Ya, entire screen. Ini udah berapa orang yang masuk nih? 7 orang ya. Oke, sebelum Pak masuk ke PowerPoint-nya, Pak confirm dulu ya untuk absennya. Ahlan memang nggak ada ya? Ahlan nggak ada ya di sini ya? Nggak ada ya. Agung Bagus Putra? Agung Bagus Putra nggak ada ya? Dwi Arta Wirayuda? Memang nggak ada. Sandi Darmawan? Hadir, Pak, hadir. Oh, hadir ya. Tadi belum absen berarti. Suci? Suci nggak ada ya? Suci belum ada ya? Oke, berarti benar nih ya absennya ya. Coba dicek ya. 4 yang nggak masuk online ya. Ya, Pak. Benar ya, udah nggak ada yang salah ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi ini sudah Pak upload ya di Google Classroom. Kalian tinggal perhatikan saja dan kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke, sudah terlihat slide yang Bapak tampilkan? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai pemrograman berorientasi objek ya. Nah, di pembahasan pertama ini kita akan bahas apa sih paradigma pemrograman berorientasi objek itu ya. Jadi sebagai gambaran, pemrograman berorientasi objek itu adalah sebuah paradigma ya. Jadi paradigma itu nggak terikat dengan bahasa pemrograman. Jadi misalkan kalian pakai bahasa pemrogramannya PHP nih. Nah di PHP itu kalian bisa pakai paradigma, banyak paradigma ya. Bisa pemrograman prosedural, bisa pemrograman berorientasi objek, bisa pemrograman berorientasi pemrograman terstruktur, bisa pemrograman modular. Ada banyak paradigma. Nah yang di sini kita tekankan adalah mengenai paradigma pemrograman berorientasi objek. Ya, yang di kelas 10 yang kita pelajari di pemrograman dasar itu ya,
Itu paradigma yang kita pakai adalah paradigma prosedural. Ya, jadi sebenarnya kita sudah belajar dua paradigma nih. Di kelas 10 kita belajar yang prosedural, di kelas 11 kita akan belajar yang paradigma yang berorientasi objek. Nah, apa aja yang kita bahas di pertemuan pertama kali ini? Pertama, kalian diharapkan itu memahami konsepnya, konsep dari pemrograman berorientasi objek. Kemudian di segi praktikumnya, kalian diharapkan bisa menyajikan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, materi kali ini apa aja? Nah, Pak akan jelaskan beberapa jenis paradigma ya. Ada banyak, cuman yang kita bahas cuma dua aja, prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Kemudian kita masuk ke konsepnya, kemudian ke aplikasi dari pemrograman berorientasi objek dan instalasi. Nah, kita masuk ke jenis dulu ya. Nah, sebenarnya jenis paradigma itu ada banyak ya, seperti yang Pak bahas di awal. Ada prosedural, ada berorientasi objek, ada modular, ada terstruktur, dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak tekankan dua ini ya. Nah, pemrograman prosedural itu apa sih sebenarnya kita sudah gunakan itu ya di kelas 10. Nah, kalau pemrograman prosedural itu adalah gampangnya gini. Kalau kita pemrograman prosedural itu dia perintahnya itu dijalankan secara terurut. Ya, misalkan kamu bikin coding nih di HTML atau di Java atau di PHP gitu ya. Kalian bikinnya kan dari pertama tuh kan baris 1, 2, 3 lanjut terus sampai berapa baris ya. Nah, kalau di paradigma prosedural itu perintah yang kalian buat di codingnya ya, entah itu di bahasa Java atau PHP, itu dibaca secara terurut ya. Jadi dia sekuensial ya, sesuai keterangannya ini ya. Jadi pemrograman prosedural itulah suatu pandangan tentang pemrograman yang perintahnya akan dieksekusi satu per satu, itu kata intinya, oleh sekuensial melalui sebuah proses tunggal. Nah, dapat dikatakan bahwa sebuah pemrograman itu terdiri dari algoritma dan struktur data. Kan kita sudah belajar di pemrograman dasar ya, algoritma, di mana algoritma itu kan nanti disajikan dalam 3 bentuk. Dulu ada yang bahasa natural, ada yang flowchart, sama pseudocode ya. Nah, apa sih garis besar dari pemrograman prosedural? Ini sebagai gambaran aja ya. Jadi kalau kita menggunakan paradigma ini, masalah yang diberikan itu nanti dibagi dalam beberapa submasalah. Ya, misalkan kita bikin program sekolah gitu ya. Program sekolah itu masalahnya apa aja? Misalkan kalau di sekolah kan kalian ada proses penerimaan siswa baru, terus ada proses belajar mengajar, kemudian proses absensi. Jadi dia dipecah kecil-kecil, kemudian ada proses training gitu ya. Jadi semua permasalahan itu dipecah menjadi beberapa submasalah. Kemudian submasalah itu disebut dengan prosedur atau metode. Nah, prosedur nanti dibagi lagi, ya. Ini ya. Kemudian fitur dari prosedural itu nanti dia kalau programnya besar itu dia dibagi jadi beberapa fungsi atau prosedur kecil. Kemudian pendekatannya itu dari atas ke bawah. Kemudian kelebihannya apa? Jadi dia lebih sederhana. Intinya kalau kita pakai prosedur itu lebih sederhana. Kemudian penulisan programnya itu memiliki struktur logika sehingga nanti lebih mudah dipahami. Nah, kekurangan dari program prosedural itu apa? Sehingga kita mempelajari yang di kelas 11 ini program berorientasi objek. Nah, kekurangannya itu adalah perawatannya agak sulit ya, karena dia dipecah-pecah jadi banyak bagian dan dia nggak ada struktur penamaan datanya ya. Jadi kita agak sulit untuk memelihara datanya. Kemudian fungsi yang tersedia berusaha untuk diubah tanpa harus mengaktifkan sistem secara keseluruhan. Jadi kalau ada perubahan sedikit, kalau kita masih pakai yang prosedural ya, itu kita harus hati-hati merubahnya karena kalau ada kesalahan misalkan coding yang kita buat itu ada 100 baris ya, kemudian kita ada perubahan di baris 50 gitu ya. Kalau ada kesalahan di situ, kalau kita pakai prosedural, itu dia akan pengaruhi keseluruhan dari programnya. Jadi kesalahan sedikit, maka aplikasi yang kita buat itu tidak bisa berjalan. Nah, sederhananya gini, kapan kita menggunakan pemrograman prosedural? Kalau misalkan program yang kita buat itu sederhana, ya nggak terlalu banyak baris kodenya, kita bisa pakai pemrograman prosedural. Tapi kalau sudah skalanya besar, ya itu sangat disarankan menggunakan pemrograman berorientasi objek. Itulah mengapa kita pelajari itu di mapel kali ini ya. Nah, ini
program berorientasi objek itu apa sih ya pengertiannya? Jadi sesuai namanya ya. Jadi dia berfokus pada objeknya. Nah, kalau tadi misalkan kita ngomongin program sekolah nih, kan kalau di prosedural itu dibahas dari masalahnya ya. Masalahnya itu apa? Misalkan pertama penerimaan siswa baru, kedua pembagian kelas gitu ya. Jadi dilihat dari masalah. Tapi kalau dari paradigma ini, program berorientasi objek, kalau kita mau buat misalkan aplikasi sekolah, yang dilihat itu objeknya. Nah, yang di sekolah itu kira-kira objeknya apa aja? Pak kasih petunjuk ya. Kalau di sekolah itu ada siswa. Nah, selain siswa di sekolah itu ada apa? Coba bisa bantu? Di sekolah ada apa selain siswa objeknya? Guru, benar ya? Apalagi? Siswa, guru. Objek itu bukan nggak harus ini ya, nggak harus benda hidup. Kasih contoh lagi ya, guru, siswa, misalkan kelas. Kelas itu juga termasuk objek. Ya, ada kelas apa aja, kelas A, kelas B, kelas C, kan gitu. Nah, udah 3 nih objeknya, guru, siswa, kelas. Kalau di sekolah apa lagi selain 3 itu? Ada yang bisa bantu? Coba Chris, selain guru, Lab, siswa, apa? lab komputer. Lab komputer itu masuk ke dalam kategori kelas. Ya, nggak apa-apa. Yang lain? Dedo? Kantin, Pak, kantin. Kantin itu dia termasuk dalam ini juga ya, termasuk dalam objeknya. Kalau mau kamu ngomong gitu, lebih cocoknya sarana atau prasarana gitu ya. Sarana, prasarana itu masuk dari dalam kantin. Ya. Jadi tadi siapa yang jawab? Dedo ya? Sandi, Pak. Sandi, Pak. Sandi. Oh, Sandi. Benar ya, benar kantin, cuman itu dia sudah termasuk objeknya, bukan kelompoknya ya. Kalau kelompoknya itu sarana dan prasarana, nggak apa-apa. Apalagi selain itu? Lagi satu deh objeknya di sekolah kira-kira apa? Tadi kan sudah dijawab siswa, guru, kelas, sarana dan prasarana. Kantin yang disebut Sandi itu masuk ke dalam sarana dan prasarana. Apalagi? Apalagi coba siapa aja nih yang hadir? Siapa lihat dulu. Gede Ari, coba bantu apa lagi? Di sekolah kira-kira objeknya apa aja? Gak apa-apa, salah, yang penting jawab. Ada perpus Pak di sekolah? Perpus, ya perpus benar, cuman dia sudah masuk ke kelompok sarana dan prasarana. Coba mau diantari? Saya tadi udah guru Pak, tapi kalau kepala sekolah maksudnya gimana Pak? Benar ya, kalau kepala sekolah kan dia bukan termasuk guru ya. Jadi dia masuk ke dalam kelompok tenaga kependidikan gitu ya. Jadi kalau guru kan lain ya, kalau kepala sekolah dia masuk tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan itu termasuk, misalkan kalau kalian ngurus keuangan itu bendahara itu masuk ya. Benar yang mau diantari ya. Jadi dia sudah ketemu, cuman dia masukkan nama dari objeknya bukan kelompoknya. Jadi yang disebut Mudiantari itu adalah tenaga kependidikan yang di luar guru ya. Kalau guru kan yang mengajar. Kalau tenaga pendidikan itu tenaga di sekolah tapi dia tidak mengajar. Contohnya kayak itu ya. Kalau kepala sekolah sekarang dia kan tidak ngajar, cuman memanage sekolah aja. Kemudian bendahara kayak gitu ya. Pegawai tata usaha itu termasuk dalam tenaga pendidik. Jadi ada gambaran ya pendekatannya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita di programan berorientasi objek. Jadi pendekatannya itu dari objek dari sistemnya, bukan prosesnya. Kalau tadi kalau dari segi prosedural kan kalau kita bikin program sekolah, dia pendekatannya dari pendekatannya dari peristiwa-peristiwanya, kayak misalkan tadi ya penerimaan siswa baru. Jadi dia dibikin sub-subnya per
masalahnya ya, permasalahannya. Kalau di objek, dia ngelihat dari objeknya. Gitu ya. Nah, terus apa pengertian dari pemrograman berorientasi objek? Ya, jadi pemrograman berorientasi objek itu dia berfokus pada data ya. Jadi semua data dan fungsi itu dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Seperti yang kita buat tadi ya. Yang kita contohkan tadi. Jadi kalau kita misalkan bikin program sekolah nih, berarti kita akan buat beberapa kelas. Kelasnya itu apa aja? Kayak tadi, kelas guru, ada kelas siswa, ada kelas apa tadi ruangan, ada kelas tenaga pendidikan. Jadi kita bikin pemilahannya itu atau sub-subnya itu berdasarkan dari kelas-kelasnya atau objek-objeknya. Jadi kalau kita menggunakan pemrograman berorientasi objek, caranya seperti itu. Nah, apa aja sih fasilitas dari pemrograman berorientasi objek? Pertama, dia penekanannya lebih ke banyak datanya, ya, data sekolah, data guru gitu ya. Kalau tadi kan di prosedur, kalau yang di prosedural itu kan dari prosesnya, apa penerimaan siswa baru, pembagian kelas. Jadi kalau kita di objek ini, dia fokus kepada data atau objeknya. Ya, kemudian masalahnya dibagi menjadi objek. Kemudian struktur datanya dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengatur objeknya. Kemudian kalau kita menggunakan pemrograman berorientasi objek, itu dimungkinkan terjadi penyembunyian data atau nanti istilahnya enkapsulasi. Itu akan ada pembahasannya secara tersendiri. Kemudian data baru dan fungsi dapat ditemukan dengan mudah ya. Nggak seperti prosedural tadi. Kita bikin coding 1000 itu jadi satu, terus kita nyari error harus cari satu persatu. Kalau kita di objek misalkan ada masalah, masalah ini terjadi di objek mana? Misalkan di siswanya ya. Berarti kita tinggal buka kelas dari siswanya, nggak harus kita nyari secara sporadis ya. Kalau di pemrograman objek kita lihat di objek mana dia bermasalah. Jadi dia lebih mudah dirawat. Kemudian komunikasi antar objeknya menggunakan fungsi. Nah, keuntungannya ini hampir kebalikan dari yang tadi kita bahas pertama ya, dari prosedural. Dia itu lebih mudah di maintenance atau dirawat. Jadi dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek, perawatannya itu menjadi lebih mudah karena dia sudah dipilah berdasarkan objeknya. Kemudian pengembangan programnya itu dapat dilakukan ya dengan mudah ya. Kemudian kita dapat menyimpan objek yang dirancang dengan baik ke dalam sebuah toolkit sehingga nanti lebih mudah juga manajemennya. Nah, kalau kita ngomongin pemrograman berorientasi objek, hal pertama yang perlu kita tahu itu adalah kelas ya. Kita harus belajar mengenai konsep kelas dulu. Nah, ini ilustrasinya ya. Ada sebuah kelas namanya mobil. Nah, setiap kelas ini ya pasti memiliki atribut. Atribut itu apa? Atribut itu adalah data yang melekat pada objek atau kelasnya. Contoh kalau misalkan kita ngomongin mobil ya, atributnya apa? Atributnya itu bahan bakar, roda, kecepatan, misalkan apa lagi? Merek gitu ya, itu termasuk atribut. Ya, terus operasinya itu apa? Operasi itu apa? Jadi operasi itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh objeknya. Mobil itu bisa apa? Mobil itu bisa mogok, bisa berjalan, maksudnya mobilnya jalan ya, bukan jalan pakai kaki, maksudnya bergerak gitu, maksudnya lebih tepatnya ya. Kemudian mobil itu bisa diperbaiki. Nah, ini adalah konsep dasar dari kelas ya. Jadi ada kelas, ada objek. Setiap objek itu pasti punya atribut dan operasi. Operasi ini nama lainnya metode. Nah, contoh lain nih untuk menggambarkan ya. Biar kalian benar-benar ada bayangan ya. Jadi kelas itu bisa dikatakan kerangkanya ya, kerangka dari objeknya. Misalkan ini ada kelas mobil ya. Nah, terus perwujudan objeknya itu apa? Mobil itu kan ada banyak ya. Bisa bus, bisa ambulan, bisa mobil polisi, bisa apa lagi? Mobil BMW gitu ya. Itu disebut dengan objek. Jadi perwujudan dari kelasnya. Ya, objeknya perwujudan dari kelasnya. Kelas itu istilahnya kayak kerangkanya ya. Jadi kita ngomong kerangka mobil, berarti objeknya apa? Misalkan mobil BMW versi apa, kemudian mobil ambulans apa, itu adalah perwujudan objeknya. Kemudian atribut itu adalah yang melekat ke objeknya itu. Misalkan kalau mobilnya mobil BMW,
Atributnya misalkan mereknya merek apa ya, jelas mereknya BMW karena mobilnya mobil BMW gitu ya. Kemudian ini contoh lain, kecepatan dari mobilnya maksimal berapa. Nah, setiap objek mobil kan punya kecepatan yang berbeda-beda ya. Misalkan mobil angkot sama mobil Ferrari pasti kecepatannya beda. Nah, itu yang melekat pada objek itu disebut dengan atribut. Kemudian metode atau operasi yang tadi Pak bahas di slide sebelumnya ya, itu adalah apa yang bisa dikerjakan oleh si objek itu. Misalkan si mobil BMW itu bisa maju, si mobil BMW itu bisa mundur gitu misalkan ya, si mobil BMW itu bisa ganti gigi, si mobil itu bisa isi bensin. Nah, ini adalah konsep dasar yang perlu kalian pahami ya. Jadi ada kelas, ada objek, ada atribut, ada metode. Kelas itu apa? Kelas itu adalah kerangkanya, kerangka dari objek yang akan kita buat. Kemudian objek itu apa? Objek itu adalah perwujudannya, perwujudan dari kelasnya itu. Karena bisa beda-beda, cuman dia sama-sama mobil kan. Mobil ambulans, mobil padam kebakaran itu kan beda, tapi kan sama-sama mobil. Jadi gitu cara berpikirnya. Kemudian atribut yang melekat pada mobil itu, misalkan ini yang Pak contohin mereknya apa, kecepatan maksimalnya berapa. Kalau yang lain misalkan jumlah bannya berapa, misalkan apa lagi, kapasitas penumpangnya berapa, itu contoh-contoh dari atribut. Kalau metode, Pak Kaso jelas ya, apa yang bisa dilakukan oleh si objek, misalkan maju, mundur, ganti gigi, isi bensin, itu contoh metode. Nah, biar gampang ya, untuk contoh kelas ya. Nah, kalau misalkan kelas hewan, objeknya apa? Ayam, sapi, itu contoh objeknya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kelas musik, objeknya apa kira-kira anak-anak? Musik yang kalian dengar, yang kalian tahu apa? Kalau objeknya itu kelasnya itu musik apa kira-kira? Ayo. Kalau kelasnya hewan kan contoh objeknya itu ayam, sapi. Kalau kelasnya musik kira-kira apa? Objeknya. Alat musik. Alat musik. Yang lain? Pendapat lain? Lagu. Gitar tuh Pak. Ah? Gitar alat musik kan gitar Pak. Objeknya. Pak ngomong musik ya, bukan alat musik. Kalau Pak Oh. bikin Pak, lagu. Nah, lagu Apa, Pak. Lagu Lagu berarti Pak. Lagu salah Pak ya? lagu. Yang lain pendapatnya apa? Kalau Pak bikin kelasnya itu alat musik, bener, gitar, seruling, apalagi piano. Mungkin maksud Pak di sini jenis musik ya. Kelasnya itu jenis musik. Kira-kira objeknya apa? Musik tradisional gitu, Pak. Musik tradisional. Terus apa lagi? Modern. Dance, modern dance. Apalagi dangdut gitu kan? Apalagi yang kalian dengar? Musik pop. Musik pop, K-pop, rock and roll gitu ya. Itu perwujudan dari kelas musik atau jenis musik. Nah, kalau misalkan perwujudan dari kelas games atau permainan, apa kira-kira objeknya? Kan sering main games tuh. Games apa yang dimainin? Ayo, gampang kok Pak. Berusaha ngasih contoh yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Mobile Legend Pak. Gitu ya, contohnya Mobile Legend. Terus PUBG. PUBG. Terus GTA. nah gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada kelas, ada objek. Jadi kayak misalkan PUBG sama apa tadi, Mobile Legend itu kan sama-sama games ya, tapi kan beda kan? Beda games ya, tapi kan dia sama-sama games. Jadi gitu cara berpikir membedakan kelas sama objek. Atau satu contoh lagi nih, kalau kelasnya tumbuhan, kira-kira objeknya apa? Pohon. Pohon. Terus apa lagi? Bunga. Bunga. Nah. Terus Daun. daun. Ada gambaran ya? Bisa yang Ada, Pak. membedakan antara kelas sama objek. Jadi gitu cara berpikirnya. Jadi kalau misalkan Pak tanya kelas hewan perwujudan objeknya apa, itu ayam, sapi. Kalau kelasnya musik misalkan dangdut, K-pop gitu misalkan. Kalau games kayak kamu bilang PUBG,
apa tadi Mobile Legend dan lain sebagainya. Jadi itulah perwujudan dari kelas dan objek. Nah, sekarang pengertiannya ya. Pengertiannya, jadi kelas itu adalah prototype atau kalau kita pakai istilah bahasa Indonesia gampang itu adalah kerangka dari objek yang akan dibuat. Ya, misalkan kelas mobil, jadi kerangkanya itu mobil, objeknya apa? Mobil ambulans, tank gitu ya. Tank bukan termasuk ini ya, bukan termasuk mobil ya. Misalkan mobil BMW gitu ya dan seterusnya. Jadi gampangnya dari pengertian itu kelas adalah prototype atau blueprint atau kerangka dari objek yang akan dibuat. Misalkan di sini ada contohnya ada kelas person, kelas vehicle itu kendaraan ya, kelas tree, kelas buah gitu ya. Nah, kalau misalkan kelasnya buah, objeknya apa kira-kira anak? Kalau kelasnya buah, objeknya apa kira-kira? Kan sering makan buah. Kalau kelasnya buah, apa objeknya? Ayo. Apel, Apel. Terus? pisang, Jeruk. Pisang, jeruk. Kan gampang ya. Kok agak lama mikirnya. Pak udah kasih contoh yang gampang. Jadi gitu ya. Paradigma berpikirnya ya. Kemudian objek adalah instan dari kelas atau instannya adalah perwujudan dari kelasnya. Seperti yang kita contoh tadi ya. Kayak kelas buah, perwujudannya itu apa? Buahnya buah apel, buahnya buah pisang, buahnya buah mangga ya. Kalau kita masih ngomong buah aja kan ini masih abstrak ya. Apa sih perwujudan dari buah itu kan masih belum jelas. Ketika kita sudah bilang itu apel, pisang, berarti dia udah benar-benar menjadi nyata atau real ya, atau sudah jadi objek. Jadi gitu cara berpikirnya. Nah, sekarang setiap objek itu punya yang namanya konsep dasar ya. Konsep dasar dari objek itu adalah dia identik ya. Jadi dia harus identik. Misalkan apel dengan pisang itu kan identik ya. Nggak benar-benar sama. Bedanya di mana misalkan dari bentuknya, dari warnanya gitu ya. Kemudian sebuah objek itu harus punya behavior atau metode gitu ya. Kalau kita ngomong buah nih, buah apel. Kira-kira metodenya apa Pak? Contohin. Busuk gitu ya. Itu adalah contoh dari metode dari objek buah apel gitu ya. Kemudian ada hasted. Jadi objek itu harus mempunyai ukuran yang baku. Itu adalah konsep dasar dari objek. Nah, sekarang atribut adalah yang melekat pada objek ya. Atau kalau kita ngomongin di pemrograman itu adalah dia punya variabel. Kayak misalkan tadi ya kita punya kelas buah, kemudian perwujudan dari buahnya itu objeknya adalah apel. Apel itu kan punya atribut. Atribut contoh Pak kasih misalkan rasa. Rasanya itu apa kalau apel? Agak asam manis gitu ya. Nah, kira-kira apa lagi atributnya apel selain rasa? Ada banyak yang bisa kalian explore. Ayo, coba bantu Pak, atribut dari apel apa? Tadi Pak kasih contoh rasa. Rasa dari buah itu kan beda-beda ya. Kalau apel sama mangga kan beda. Ayo. Kalau apel yang manis, Pak. Ya, itu dah. Atribut punya, apel punya atribut namanya rasa. Rasanya itu kan manis. Nah, terus selain rasa, apa lagi atribut yang melekat pada buah apel? Banyak, apa lagi? Coba. Bentuk. Bentuk, benar ya, bentuk. Bentuknya apa? Bulat ya? Bulat tapi nggak benar-benar bulat. Jadi ada rasa, ada bentuk, apa lagi? Warna gitu ya. Warna, ada yang merah, ada yang hijau ya, tergantung jenis apelnya. Itu contohnya lagi ya jenis apelnya. Ya kan ada jenis apel Malang, apel apa lagi yang kalian tahu jenis apel. Jadi gitu ya. Jadi atribut itu adalah yang melekat pada objeknya. Seperti contoh apel tadi ada rasa, ada bentuk, ada warna, sama jenis. Itu kalau atribut ya. Kalau di pemrograman kita nanti sebutnya sebagai variabelnya, variabel dari si objek itu. Nanti kita bikin, misalkan kita punya objek apel ini punya variabel bentuk, ada variabel
rasa, ada variabel apa tadi warna sama variabel jenis ya. Nah, selain punya atribut, objek itu juga punya metode ya. Metode itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh si objek itu. Ya, kalau misalkan kita pakai contoh apel kan mungkin agak sulit nyari contohnya. Yang apel kan dia bisa busuk misalkan gitu ya. Coba kita pakai contoh misalkan ambulans gitu ya. Ambulans kira-kira metodenya apa? Ambulans itu bisa apa aja? Coba Mogok. contohin. Hah? Bisa mogok. Bisa mogok. Apa lagi? Coba kita cari 4 lah metode dari Berjalan. apa? Berjalan, Pak. Berjalan. Apa lagi? Mogok, berjalan, apa lagi? Memperbaiki. Diperbaiki. Apa lagi? Isi bensin. Diisi bensin. Jadi gitu ya. Metode adalah tindakan dari objeknya yang bisa dia lakukan. Ya, misalkan kalau objeknya itu pesawat terbang, kira-kira metodenya apa? Bisa terbang, Terbang. Terus mendarat, mendarat. Terus Mengudara. ya hampir sama lah ini ya. Mengudara sama terbang. Jadi gitu ya kurang lebih ya contohnya ya. Bisa ngebedain ya antara atribut sama metode ya. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Oke, jelas ya. Nah, sekarang untuk konsepnya seperti itu aja ya. Sekarang kalian Pak akan kasih tugas nih karena sudah habis waktu kita ya. Tugas kalian sudah Pak taruh di classroom ya. Pak akan jelaskan mengenai tugasnya. Udah 9.52 ya. Lagi 8 menit waktu kita. Oke, coba Pak kan di sini saya sudah buat tugas di kelasnya ya. Oke, jadi contohnya tugasnya seperti ini ya, penjelasan tugasnya ya. Oke, jadi kalian Pak minta bikin 3 contoh perwujudan kelas tadi ya. Tadi kan kita udah bahas ya, dan Pak rasa kalian sudah cukup jelas, nggak ada pertanyaan. Jadi contohnya tadi ya, tadi kan kita udah bahas misalkan kayak mobil tadi ya, terus kita bahas juga buah gitu ya. Nah, kalian bikin lagi 3 contoh perwujudan kelas, kemudian objeknya apa, kemudian sebutkan masing-masing 3 atribut dan 3 metodenya. Contoh nih, kelasnya hewan. Objeknya marmut gitu ya. Atributnya apa? Ini Pak bikin contoh atributnya jumlah kaki, nama hewannya, sama cara berkembang biaknya. Jumlah kakinya marmut berapa? 4 kan, nama hewannya marmut. Cara berkembang biak, marmut gimana? Bertelur apa melahirkan dia? Bertelur apa melahirkan marmut? Sandi? Kan enggak? Melahirkan ya. Terus metodenya marmut itu apa? Ada dia bisa jalan, bisa dia tidur, bisa dia makan. Nah, ini contoh ini kalian bikin 3 ya. Dan jangan sama, jangan lagi bikin hewan, jangan lagi bikin buah, jangan lagi bikin mobil. Karena itu kan kita sudah bahas tadi ya. Bikin contoh lain, minimal 3 ya. Silakan diatur mau kerjaan secara berkelompok apa sendiri-sendiri silakan diatur. Tapi pengumpulannya tetap sendiri-sendiri. Ya, nanti silakan kalian kirim bentuknya bebas, misalkan kalian ketik di Word terus kalian upload boleh, atau kalian tulis tangan kemudian hasil dari tulis tangan itu kalian foto kalian upload boleh, terserah ngaturnya. Terus bisa juga pakai pen kalau misalkan mau gambarnya pakai pen boleh gitu ya. Yang jelas contohnya kayak gini dan 3 contoh ya. Oke, jelas mengenai tugasnya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Oke. Nah, itu ya untuk pertemuan kali ini. Sama ini ya, nanti tolong dipersiapkan karena kita akan pakai ini ya, pakai bahasa pemrograman PHP. Disiapkan kalau yang ada perangkat komputer atau laptop ya, di komputernya siapkan aplikasi SAMPP, kemudian editornya kan kalian biasa pakai itu ya, udah pakai ini kan kemarin sama Pak Ngurah ya, apa Visual Studio Code ya, pakai itu kan kemarin ya. Ya. Ya, Pak. Ya, jadi Pak Rasa sudah terbiasa, jadi siapkan itu. Kita kan masih di konsep nih ya, belum langsung terjun ke codingnya ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita udah langsung terjun ke codingnya. Oke, jadi itu ya untuk kali ini. Sebelum Pak tutup, ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan?
Gimana? Ari, Mudiantari, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Pak, cek lagi sekali absennya ya. Ini benar ya? Ahlan, Agung, Dwi, sama Suci yang nggak hadir ya? Ya, Pak. Benar ya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tugasnya itu maksimal Pak minta minggu depan sudah di-upload ya. Kemudian ini juga ya, absennya tolong diisi juga. Untuk ngisi absen kan gampang, kalian tinggal jawab aja pertanyaan yang di sini, di classwork ini ya. Ini kalian tinggal isi hadir gitu aja kok. Ini sudah ada 8 yang masuk. Oh, tinggal Pera aja nih. Kan ada Pera di sini ya. Pera isi absennya ya. Udah, Pak. Sudah? Udah. Belum nih? Coba dicek lagi. Udah. Yang ini yang absennya. Ini di sini Pak belum ada. Kalau sudah kelihatan kok. Kamu klik hadirnya. Teman-teman yang lain udah kok. Kamu aja yang belum. Ini juga belum semua masuk ya. Pak ntar cek nih. Harusnya kan kalian 10 ya. Yang masuk classroom baru 8 nih. Lagi 2 orang belum masuk. Ahlan nih belum masuk nih. Siapa lagi 1 nih. Ntar Pak cek ya yang belum. Oke, buat Pera absennya diisi ya. Kemudian tugasnya itu ya, tugas yang tadi Pak jelasin tuh maksimal minggu depan sudah dikumpul. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sama satu lagi ntar rekamannya itu Pak akan upload di Classroom ya. Jadi buat yang ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa lihat rekamannya ulang lagi ya. Oke, kalau sudah dan tidak ada pertanyaan, Pak tutup pertemuan kali ini. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Kalian boleh leave Google Meet-nya. Pagi, Pak. Ya.